Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Saya yakin dan percaya kuasa kasih karunia Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian. Nanti pada saatnya kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita bawa hidup kita bawa diri kita kepada Tuhan. Kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Dia yang memberikan yang terbaik buat kita juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa yang baik. Kalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah bersama bukan karena sebuah kebetulan Tuhan, tetapi semua karena kasih anugerah-Mu buat kami Tuhan. Kami boleh bangun pagi hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah ya Allah yang baik. Saat ini kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, dupa bakaran yang harum di hadirat-Mu. Kami rindu menyenangkan Engkau senantiasa. Inilah hati kami, inilah pujian penyembahan kami. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami ya Allah Roh Kudus. Dan biarlah setiap apa yang kami berikan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebab tiada terukur besar kasih setia Tuhan, amin. Haleluya. Kasih setianya besar buat kita, tidak terukur panjang dan lebarnya, sampai dalamnya hatinya ia kita tak tahu. Sebab sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oh yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. hatiku bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar buat kami Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sungguh kasih
setiamu besar buat kami, Yesus. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Siap. Saya percaya semua siap, karena ini yang kita tunggu-tunggu. Mendengar firman Tuhan, memakannya sampai kenyang. Amin. Mari kita lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Karena ketika kita cari Dia, Dia selalu ada. Selalu temukan Dia ketika kita cari Dia. Ketika kita panggil Dia, Dia selalu dengar kita. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau. Terima kasih kami punya Yesus. Terima kasih. Oh, Engkau luar biasa. Oh, terima kasih ya Yesus. Anugerah bagi kami memiliki Engkau. Terima kasih. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan
hati dia. penuh kasih dan sayang. Ya, terima kasih ya Tuhan. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati Ya Tuhan, yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Amin, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi kami. Kau Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Purikia dalam marata kaya dalam marala moria dalam marata kaya dalam Glory, kina marata yara kala marata yara kala marashi. Glory, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Oh, terima kasih ku temukan Engkau, ku dengar jawabmu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau ada buat kami. Glory kianara lamarata yara kalamarata yara kalamarashi. Satu anugerah bagi kami. Bapa dan Rajaku, Ketika ku panggil Engkau ada. Bapa yang mengasihiku, Ketika kami cari Engkau, Engkau ada dengan kasih setiamu yang begitu besar. tak pernah Terima kasih ya Tuhan. meninggalkanku. Terima kasih ya Bapa kami. Bapa yang mengasihi, Terima kasih Bapakku. Bapa yang mencintai, Terima kasih Bapakku. Allah yang tak sadar. Glory lamarata yara kalamarata yara kalamarashiki. Bapa yang Terima mengasihi, kasih ya Tuhan. Bapa yang mencintaiku, tak sadar Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. meninggalkanku. Kami sungguh rindu mendengar titah-titah-Mu. Kami sungguh rindu mendengar firman-Mu.
Nyatakan firman-Mu buat kami. Kami siap ya Tuhan, karena kami tahu Engkau tempat persembunyian kami. Engkau tempat kami berlari. Bapa, terima kasih. Nyatakan firman-Mu kepada kami siap. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semua pasti mengatakan aku baik. Semua sehat? Amin. Luar biasa, semuanya baik, semuanya sehat. Yang mau saya tanyakan, adakah sukacita setiap hari dalam sepekan ini? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ketika saudara dan kita semua di rumah masing-masing memiliki damai sejahtera, di sana berkat Tuhan pasti hadir. Berkat Tuhan pasti akan datang buat saudara dan buat kita semuanya. Kita akan lanjut dalam kebenaran firman-Nya yang minggu ini kita katakan, minggu kemarin kita katakan apa? Jadilah sahabat Tuhan. Dan minggu ini dengarkan suara Tuhan dengan benar. Ketika saudara menjadi sahabat, seorang sahabat yang sejati, dia akan mendengar suara sahabatnya dengan baik. Baik itu keluhan, baik itu curhatan, baik itu apa aja ya, yang pokoknya yang suara dari sahabatmu ini engkau akan menerimanya dengan positif dalam keadaan apapun. Saya yakin seperti itu. Maka dari itu hari ini saya mau katakan, dengarkan suara Tuhan itu dengan jelas. Dengarkan suara Tuhan itu dengan baik. Sehingga apa? Sehingga persahabatanmu dengan Tuhan tidak terputuskan. Sama dengan persahabatan saudara di dunia ini, tidak akan ada kesalahpahaman, tidak akan terputuskan. Karena apa? Karena kita mendengarnya dengan benar. Mendengarnya dengan positif, tidak dengan kenegatifan, dikit-dikit salah paham, terus kecewa, terus alah kamu cuman ngobrol janji aja. Itu yang sesama manusia, apalagi dengan Tuhan. Jangan sampai saudara salah paham dengan Tuhan, karena Tuhan pun menjadi sahabat saudara adalah sahabat yang sejati. Ketika kita mau mengatakan, Tuhan aku mau menjadi sahabatmu. Dan Tuhan katakan, terlebih aku juga lebih suka engkau menjadi sahabatku. Dengar baik-baik. Tuhan menegaskan kembali dalam hal ini kepada Ishak fakta bahwa ketaatan Abraham kepada suara Tuhanlah yang memungkinkan Tuhan mengenapi janji-janjinya itu. Bukan suara manusia, bukan suara keegoannya, bukan suara kemauannya sendiri. Ketika Tuhan mengatakan, Tuhan aku mau beli mobil yang gede, misalkan mobil Alphard gitu ya. Aku mau beli itu, sedang saat ini aku masih punya Innova. Tapi aku mau Tuhan yang itu, boleh enggak Tuhan, boleh enggak? Yang di bayangannya sudah Alphard yang warna, suka warna hitam atau putih terserah saudara. Oh putih yang dipilih, oke. Aku mau Alphard yang warna putih gitu ya. Warna putih itu bersih, begini, itu yang ada di sini. Dan ketika kita berdoa, Tuhan saya pengen sekali memiliki Alphard ini, dan kita mulai berdoa. Ayo mah kita bergandengan tangan mah, kita berdoa dengan anak-anak. Wow, menyembah memuji, dan mendapatkan papahnya mengatakan, oh boleh, Tuhan katakan boleh beli sebuah mobil Alphard. Itu apakah benar suara Tuhan atau keinginannya sendiri? Nah, di sini ada dua hal yang harus kita bisa mengerti dan memahami. Agar apa? Kalau firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema, dengarkan suara Tuhan dengan benar. Kalau tidak benar nanti ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Ujung-ujungnya hamba-hamba Tuhan yang dimintai topangan doa yang disalahkan. Ketika apa? Ketika keegoisannya muncul. Itu bukan berbicara hanya kendaraan, pasangan hidup, pekerjaan, keluarga, keuangan,
dalam segala hal deh, pokoknya masalah-masalah itu pasti ada hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian menopang di dalam doa buat saudara. Nanti kalau sudah salah pernyataan itu, oh salah hamba Tuhan itu enggak benar, pernyataannya salah. Pakai hamba Tuhan si B, pakai hamba Tuhan si C, pakai hamba Tuhan si D. Ada di antara hamba-hamba Tuhan ini yang tidak berani untuk mengatakan, dan dengan ketidakmurniannya hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan dari si peminta doa. Wah iya, dia begini, main tabrak aja, tidak berani untuk mengatakan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga ingatkan kepada hamba-hamba Tuhan, janganlah engkau takut dengan manusia karena uang. Karena ada uang, saudara ikutin aja dalam masuk zona nyaman. Apa yang dia inginkan saudara amenkan, apa yang dia inginkan saudara katakan. Maaf, mari sepelayanan hamba-hamba Tuhan, saya mau kita hidup benar. Kita mengatakan kebenaran. Kalau Tuhan larang kita stop. Tapi kalau Tuhan jalankan kita harus jalankan. Ketika Tuhan katakan pergi engkau ke selatan. Jangan engkau ke utara, tetapi pergilah ke selatan. Sedangkan di utara ini banyak berkat, tapi Tuhan katakan kamu harus ke selatan. Enggak Tuhan katakan sekali lagi Tuhan kepada saya. Benarkah saya harus ke selatan, tapi saya membutuhkan di utara. Nah hati-hati. Mau diberkati dalam pelayanan kalian. Ketika kita mau diberkati dalam pelayanan, kita harus hidup dalam kebenaran. Sama ketika saudara mengajarkan kebenaran ini tidak benar kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara, mereka pun gak akan dapat berkat. Tetapi ketika saudara mau mengatakan kebenaran dan yang benar, udah gak usah berpikir yang aneh-aneh, gak usah berpikir yang dan ini dan itu, gak usah berpikir hal-hal yang duniawi. Percayalah, janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan paling suka dengan orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan kebenaran itu. Firman Tuhan sudah ingatkan kok kepada kita. Dari keluarganya Abraham, dari sampai kepada anaknya yang bernama Ishak. Ya, Tuhan katakan dengan jujur, dengan benar. Karena janji-janji kepada orang-orang dan janji-janji tersebut tidak pernah terwujud karena mereka tidak bertindak sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Untuk kita semua, firman Tuhan ini diperingatkan bukan hanya untuk yang mendengarkan, yang menyampaikan pun juga mendapat peringatan. Saya juga menikmati gitu. Ketika Tuhan menegur kita lewat firman-Nya, wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Amin. Nah, begitu banyak sekali ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita belum menikmati janji-janji Tuhan itu. Maka kita dalam ketakutan. Kita dalam kegusaran. Kita dalam kegelisahan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita ambil contoh. Di Hakim-Hakim 11 ayat 29 ayat 36, karena tidak mendengarkan suara Tuhan, orang-orang yang mendengar suara Tuhan atau suara keinginan sendiri. Ayo kita baca Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ayat 36. Di sini berbicara tentang nasarnya Bapak Yeftah. Orang yang takut akan Tuhan, tetapi dia juga sembrono. Terlalu sembrono, terlalu gegabah. Ketika dia bersuka cita, ketika dia diberkati dengan luar biasa, ketika dia merasakan roh Tuhan ada padanya, ketika dia dipercaya untuk melakukan sesuatu hal dalam pekerjaan Tuhan. Wow, dia mulai lupa daratan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita gegabah, tetap tenang. Tetap tenang dalam hadirat-Nya. Ketika Tuhan mau mempercayakan begitu banyak hal karunia dan karunia untuk mendengar, untuk melihat, untuk menyatakan suara Tuhan, untuk menafsirkan bahasa roh dan yang lain sebagainya. Begitu banyak karunia-karunia untuk mengajar, untuk membimbing, dipercaya dengan sesuatu yang besar gitu ya. Kita harus tetap tenang. Ketika kita tenang, ini tidak berlaku hanya kepada hamba-hamba Tuhan, tetapi kepada kita semuanya. Baik yang melayani dalam mimbarnya
maupun yang saudara yang tidak melayani dalam firman-Nya, tetapi melayani di dalam keluargamu, kita harus tenang. Ketika engkau dipercaya dengan hal-hal yang besar, kita tenang. Kalau tidak tenang nanti akhirnya salah. Kita baca contoh yang ada dalam Alkitab ini dengan jelas. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon. Ini berbicara peperangan ya, dan Tuhan itu menyertai Yefta, dan Yefta pun itu akhirnya kalau aku menang aku mau bayar nasarku. Banyak orang yang seperti itu. Kita selesaikan dulu di ayat ini. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Stop dulu di sini. Seringkali manusia sebelum dia diberkati, sebelum dia ditolong oleh Tuhan, muluk-muluk janjinya. Saya ingatkan kepada jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kepada siapapun ya yang mengikuti dalam ibadah di Jehovah Rapha Ministry minggu ini, saudara harus tinggallah tenang. Tinggal tenang. Amin. Ketika saudara tenang, saudara bisa fokus kepada Bapa. Dan apa yang hendak saudara katakan kepada Bapa itu adalah suatu kebenaran. Kalau enggak mengobrol janji. Ya kalau janji kepada saya enggak masalah. Kalau janjinya kepada Tuhan, hati-hati. Karena Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, adalah yang mengatur hidup saudara. Amin. Paham ya di sini ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang-orang mungkin dalam pekerjaannya yang belum sukses. Waduh Bu, nanti Pak gitu ya, kalau saya sudah sukses saya akan bernasar. Bapak akan saya tunjang di dalam pelayanannya. Bapak akan selalu saya pantau dalam kesehatannya. Bapak akan saya lengkapi di dalam kebutuhan apapun yang Bapak butuhkan di dalam rumah Bapak, dalam pelayanan Bapak, dalam segala hal. Dan nanti saya akan support kepada Bapak setiap bulan dengan nominal sekian. Hati-hati. Begitu terjadi apa yang dinasarkan dan Tuhan mengiyakan, hati-hati. Tidak terwujudkan. Itu yang sangat berbahaya. Tetapi ketika engkau bernasar dan nasarmu itu adalah nasar yang benar, Tuhan gak akan apa-apa, Tuhan gak akan marah gitu. Gak perlu bermuluk-muluk, oh nanti kalau ini terjual sekian ratus miliar gitu. Aku akan membangunkan rumahnya Pastor David. Tuh, Pastor David mau tak pindahkan ke istana Dieng dengan rumah yang mewah. Nah itu hati-hati Bapak Ibu ya. Beliau gedu berdoa, akhirnya doa beliau itu dijawab oleh Tuhan. Kenal gak sama Pastor David? Kenal ya. Kalau sama saya pasti tahu gitu ya. Karena hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu gitu. Ketika kita bernasar yang seperti itu tidak terwujud, bukan Pastor David aja yang menuntut, Pastor David gak akan menuntut, tetapi Tuhan yang akan menuntut. Dan itu selalu diingatkan loh. Saudara percaya atau tidak? Saya mengalami hal ini beberapa tahun yang lalu. Orang ini bernasar, padahal saya gak sama sekali, saya tidak tahu apa yang dinasarkan oleh beliau, saya tidak tahu. Beliau cuma bilang, ya ada nasar begini gitu ya. Terus terwujud, begitu terwujud, orangnya lupa, biasa kan. Kalau belum haleluya, kalau sudah haleluya itu udah hal yang biasa gitu ya. Begitu haleluya firman Tuhan selalu ingatkan, firman Tuhan selalu datang ke orang ini. Dan akhirnya orang ini terintimidasi dan memanggil saya kembali, beranikah saya mengatakan,
Bapak Ibu punya nasar yang seperti ini? Ya nggak beranilah saya nanti dikira damjen gitu. Tahu damjen? Mata duitan. Pendeta kok mata duitan. Saya masih ingat Bapak Ibu. Kakak ipar saya, beliau sudah almarhum sekarang. Kakak ipar saya, dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya masih remaja gitu ya. Kalau ada keluarga hamba Tuhan ini otomatis ternyata dari keluarga hamba Tuhan ini pasti keturunannya itu ada yang meneruskan tongkat estafetnya. Dan apa penilaian dari kakak ipar saya? Coba lihat itu, anaknya pendeta ini. Gak mungkin dia bisa bekerja, bisanya cuma menjadi pengemis berdasi. Ya Allah, ya Tuhan, saya sampai ya ampun kok seperti ini. Kalau hari ini saya boleh menjadi hamba Tuhan, saya tahu kehidupan di dalam lingkup hamba-hamba Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Pembelaan Tuhan luar biasa. Maka dari itu saya ingatkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mudah untuk bernasar. Jangan mudah untuk bernasar. Kalau saudara memiliki satu pergumulan, ya sudah katakan, Pak Pendeta David, saya minta doanya begini-begini. Ibu, saya minta doanya begini-begini. Telepon Mbak Foni, saya minta doanya begini-begini. Itu aja, gak usah nasar yang aneh-aneh. Karena apa? Karena nasar yang tidak digenapi, itu akan menimpa kepada diri saudara sendiri. Masa sih Bu, saya gak nakut-nakuti ini firmannya. Yuk kita lanjut. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Nah, mereka mulai ada dalam kuasa Yefta. Musuh-musuhnya sudah dalam kuasa Yefta. Karena Tuhan menghendaki dan mengizinkan dan Tuhan menyertai Yefta. Dan apa sih yang terjadi? Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Wah, luar biasa Tuhan yang bertindak. Akhirnya Yefta menang mulai dari Arur sampai dekat Minit. Dan 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nyata sudah dijawab oleh Tuhan setiap apa yang diminta oleh Yefta, oleh orang-orang Israel ini. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ini perhatikan ya. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari karena sukacita yang luar biasa. Orang tuanya kembali dengan selamat. Orang tuanya telah mengalahkan dalam peperangan itu. Tetapi ada janji yang diikrarkan oleh orang tuanya kepada Allah. Dan anaknya tidak tahu. Dengan sukacita dia menari-nari dan menyambut ayahnya. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Cuman satu-satunya anak semata wayang. Lanjut. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata. Nah, perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara berjanji bernasar itu bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah, pencipta langit dan bumi ini. Jangan mudah untuk bernasar. Kalau engkau diberkati, aku akan memberkati. Katakan demikian. Dan kalau aku menang dalam peperangan, aku tetap menyembah engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupku. Katakan itu. Jadi diri saudara sendiri. Amin. Nah ini. Anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Apa yang sudah saudara katakan, apa yang sudah saudara nasarkan itu tercatat di tangan Tuhan di dalam buku kehidupan itu. Dan tidak ada yang bisa menggantikannya atau menghapusnya. Harus digenapi, harus dijalankan. Amin.
Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, anaknya ini, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang Bapa ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Anaknya bijaksana, anaknya mengenapi setiap nasar itu. Di sini yang mau saya ingatkan kepada saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau keburu nafsu. Ketika saudara keburu nafsu, ini jadinya. Ketika saudara tidak mau mendengarkan suara Tuhan dengan benar, ada akibat dan sebab. Amin. Ada akibat-akibatnya. Dikarenakan apa? Disebabkan perkataan atau pikiran atau hati mengambil satu keputusan yang salah. Ketika saudara mengambil satu keputusan yang salah, ada sebab dan musababnya. Terjadilah permasalahan. Ini yang mau saya jelaskan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan mudah untuk mengobrol janji. Dalam segala hal. Dalam apa yang kau gumulkan. Waduh, mumpung belum aku berjanji begini, aku mau berjanji begini, jangan. Stop, bertobat ya. Mulai hari ini setelah saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, stop. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak saudara inginkan. Kalau Abraham, dia benar-benar dengar suara Tuhan. Dia dengar apa yang Tuhan katakan. Masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Abraham dengar suara Tuhan, pergi bawa Ishak, jadikan korban di atas gunung, di atas bukit itu. Dan dia melakukan. Tetapi itu benar-benar suara Tuhan. Seringkali pelayanan pun juga sedemikian. Ketika kita menyembah, ketika kita berdoa, begitu selesai tutup doa amin, Tuhan katakan, berangkat sekarang juga ke kota A. Mau gak mau harus berangkat, menyelesaikan di sana apa yang terjadi. Kelegaan, penyelesaian, semuanya menjadi berkat. Baik orang yang engkau layani dan untuk dirimu sendiri, engkau mendapatkan berkat yang luar biasa. Adakah kelelahan? Tidak. Engkau capek? Tidak. Karena urapan kuat Tuhan menyertainya. Haleluya. Jelas ya dengan apa yang saya katakan. Jadi dengar baik-baik suara Tuhan. Seperti Abraham. Dan sekarang yang kedua, contoh yang lain lagi tentang Adam dan Hawa. Kita buka yuk. Kejadian 3 ayat 1 dulu ya. Sampai ayat 1 kita buka Kejadian 3 ayat 1 dulu. Adam dan Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu binatang yang sangat cerdik. Dalam Alkitab sudah ditulis. Ular itu binatang yang paling cerdik. Seringkali ketika saya berdoa melayani seseorang, kalau di rumah ini tidak ada yang benar, di orang ini tidak ada pemikiran yang benar, saya selalu melihat ular. Kalau orang ini kena guna-guna, pasti ular. Ularnya itu enggak sama Bapak Ibu seperti ular-ular yang Bapak Ibu lihat di dunia ini, tidak, berbeda dan bentuknya juga berbeda, tetapi itu sejenis, itu adalah ular, jenis ular, bukan yang lain. Nah, kalau sudah di sana mulai ada di dalam peperangan roh. Tapi saya tidak membawa ke peperangan roh, ini saya jelaskan di sini saja. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, jelas ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Itu kan yang jadi perintah Allah kepadamu, jangan dimakan. Lanjut di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Di dalam Kejadian 3 ayat yang kedua.
Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah jelas ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Allah berbicara. Roh Kudus mengatakan, jangan kamu makan ataupun sentuh buah itu. Nanti kamu akan mati. Di ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu apa yang dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Di ayat yang kelima. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Mulai ada tipumu selihat dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini tipuan iblis. Ini tipuan iblis. Sudahlah, gak apa-apa. Ayo sudah, ayo kamu bernasar. Kebenaran Tuhan pasti akan membelamu, Tuhan akan begini. Waduh, muluk-muluk janjinya. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan tidak akan mendatangkan berkat. Tidak akan mendatangkan berkat karena tipuan di ayat 4 dan ayat 5 ini saudara lingkari di sana, saudara renungkan kedua ayat ini dalam Kejadian 3, 4 dan 5 ini, renungkan. Benarkah itu? Tipu muslihat iblis, licik sekali. Ular menggambarkan iblis, menggambarkan kelicikan iblis yang selalu menggoda dalam pikiran saudara, menggoda dalam hati saudara. Bingung, tidak tahu apa-apa, tidak bisa berdoa, dipenuhi dengan masalah persoalan. Padahal ketika saudara taat dengan firman Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan dan mau dengar apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan sampaikan kepada saudara, dan saudara melakukannya, saudara akan mendapatkan jalan keluar. Saudara gak akan merasakan kesakitan, saudara tidak akan merasakan ketegangan, ketergangguan, kekecewaan dan yang lain sebagainya, semuanya itu akan lenyap. Tetapi karena kelicikan ular yang kita tidak bisa menolak ular itu, itulah yang menyebabkannya. Di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap. Mulai ya kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Waduh, seolah-olah oke, apa yang disarankan ini benar. Apalagi hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, terkenal di mana-mana bahwa dia bisa melihat. Jangan sampai hamba Tuhan tidak bisa melihat. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Maksud saya melihat dalam penglihatan roh gitu ya. Ini dipakai dengan luar biasa. Dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia yang mendengar, ini yang melakukan. Waduh ya apa itu caranya gitu ya. Wis, hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita salah di hadapan Tuhan. Jangan sampai salah di hadapan Tuhan. Kita lakukan apa yang benar saja di hadapan Tuhan. Jangan terlalu berani untuk mengambil satu keputusan. Kalau tidak katakan tidak, kalau iya katakan iya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di ayat yang ke-7, jadi mereka berdua sudah mulai terkecoh dan mereka berdua sudah mulai makan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun-daun ara dan membuat cawat. Nah di sini mata mereka terbuka. Keduanya tahu bahwa dia itu wow seperti ini. Nah apa akibatnya di ayat yang ke-8? Ini adalah akibatnya. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, dari hal yang sedemikian inilah yang terjadi ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Terlambat sudah kau datang padaku, gitu ya. Yang berjalan-jalan dalam taman itu, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah,
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kedua manusia itu menjawab, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ini kesalahannya siapa? Kesalahannya mereka berdua, sehingga sampai hari ini penderitaan demi penderitaan, kesukaran untuk mencari makan terjadi. Inilah awal dari dosa yang dilanggar. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam kebenarannya. Ketika saudara hidup di dalam kebenarannya, tidak mencontoh kepada Yefta, tidak mencontoh kepada Adam dan Hawa, maka engkau akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 17, jangan sampai saudara mendapat dengan keputusan-keputusan yang salah. Lalu keputusan yang salah jadi ada akibatnya, ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Dan itu menjadi keturunan sampai pada zaman kita saat ini. Jadi kita berjerih payah, bersusah payah. Kita akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Seumur hidup kita pun. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, ini akan nanti minggu berikutnya masih menyambung terus dari sini. Apa dari ketaatan yang diperoleh ya di sini. Jadi jangan sampai kita salah untuk berkata dalam kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran, jangan sampai engkau salah. Contoh berikutnya, di 1 Samuel 15, saudara kalau mau baca 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35, tetapi saya hanya mengambil dari beberapa 2 ayat ini aja, karena itu adalah satu peringatan buat kita semuanya. Ini masih ada yang ketiga, dari kemarin jadilah sahabat Tuhan. Ketika saudara menjadi sahabat Tuhan, kita harus benar-benar mendengarkan suara Tuhan agar tidak salah. Karena ada akibat, ada sebab, ada akibat. Biarlah saudara tidak tinggal di dalam sebab itu, tetapi saudara keluar dari sebab itu sehingga saudara tidak akan mengalami akibat yang tidak baik. Ini peringatan buat kita ya. 1 Samuel 15 24 sampai 26 kita akan baca bersama-sama, tetapi saya meminta saudara Bapak Ibu sekalian membaca dari ayat pertama sampai ayat 35. Di sana saudara akan mengerti, dimengertikan oleh firman Tuhan. Saudara sudah belajar firman, saudara sudah mengerti di sana nanti. Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka." Nah, takut kepada rakyatnya. Suara rakyat lebih dia dengar daripada suara Tuhan. Rakyat bilang, "Jangan, harus begini, lakukan ini, nanti dia akan kecewa, nanti dia akan tersinggung, nanti dia akan begini, nanti kamu tidak dibantu dan yang lain sebagainya." Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Dan apa yang dilakukan? Akhirnya Saul pun mengalami kejatuhan. Amin. Di ayat yang ke-25. "Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Sadar.
dalam kesadarannya. Tetapi apa jawab Samuel kepada Saul? 1, 2, 3. Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan di minggu ini akan menjadi berkat buat saudara. Ketaatan, kesetiaan dan mendengarkan suara Tuhan dengan benar. Sampai di sini dulu, nanti kita akan sambung di minggu berikutnya ketika saya yang melayani di mimbar ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur dengan firman Tuhan, sekaligus kita akan tutup dengan doa berkat. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur, hamba bersyukur dan berterima kasih dengan kebenaran firman-Mu ini. Taruhkanlah Tuhan roh yang takut akan Engkau dan kami akan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau Tuhan dibohongi dan dibodohi oleh kelicikan iblis, kelicikan si ular yang licik ini Bapak untuk menipu kami. Agar kami tidak bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Begitu sukar kami untuk menangkap dan menerima berkat-Mu. Tetapi kami mau Tuhan berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan Roh Kudus yang memimpin kami di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sedang apakah mereka bekerja Bapa. Sedang apapun yang mereka kerjakan Engkau ada bersama dengan mereka di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa, mereka telah mengangkat tangannya di hadapan-Mu, hatinya telah diangkat ke hadapan-Mu, wajahnya pun telah diangkat ke hadapan-Mu. Ketika mereka mencari wajah-Mu, Engkau hadir kepadanya dan Engkau turun tangan untuk memberkatinya di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang tidak pernah lalai untuk Kau genapi dan Kau tepati selalu tinggal di dalam setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.